Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Di Korea Selatan ada ungkapan sendok dari tanah dan sendok emas. Hal ini menggambarkan lingkungan tempat seseorang tumbuh besar. Garis start orang yang lahir dari orang tua yang pendidikannya rendah dan serba berkekurangan dari sisi ekonomi, serta orang yang lahir dari orang tua berpendidikan tinggi dan hidup berkecukupan akan berbeda. Walaupun kemampuan mereka sama, namun orang yang memiliki latar belakang yang bagus akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk sukses. Oleh sebab itu, orang yang lahir dalam keluarga sendok dari tanah merasa kesempatannya terampas. Mereka juga merasa murka dan putus asa atas ketidakadilan masyarakat ini. Itulah sebabnya mengapa orang-orang tampaknya sangat menghargai sikap yang benar, adil, dan seimbang. Pada tahun 2017, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berkata seperti ini dalam pidato pelantikannya. Peluang akan sama rata, prosesnya adil, dan hasilnya akan benar. Banyak orang yang menyukai perkataan ini. Walaupun lahir di keluarga yang berkesulitan, orang-orang yang memiliki pengharapan bisa sukses kalau ada kesempatan. Tampaknya orang-orang mengingini masyarakat yang mengakui kemampuannya, bukan latar belakangnya. Para politikus tahu benar harapan orang-orang sehingga mereka sering berjanji seperti itu saat pemilu. Mereka berjanji untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, benar, dan berkelimpahan. Namun pada faktanya sulit untuk mewujudkan hal ini. Presiden Barack Obama juga ingin menciptakan masyarakat yang melihat kemampuan seseorang, namun sekarang Amerika Serikat semakin menjadi negara yang tidak adil. Orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin menjadi semakin miskin. Dosen di Universitas Harvard, Michael Sandel, berkata bahwa masyarakat yang menjunjung tinggi kemampuan seseorang terlihat adil, namun sebetulnya masyarakat itu akan semakin egois. Oleh sebab orang-orang elit merasa dirinya seperti itu karena kemampuannya sendiri, sehingga mereka akan semakin sulit untuk memberikan dan berbagi kemampuannya. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya sukses karena beruntung akan lebih mudah untuk berbagi. Pada bacaan hari ini, Paulus berkata bahwa dirinya seperti itu berkat kasih karunia Allah. Dunia ini mengatakan hal ini adalah sebuah keberuntungan, namun orang-orang Kristen mengatakannya sebagai kasih karunia Tuhan. Sebetulnya, Rasul Paulus adalah seorang elit kalau dinilai melalui kemampuannya. Dia dari keluarga yang baik, mendapatkan pendidikan yang bagus, dan memiliki hak kewarganegaraan Roma. Namun, dia berkata bahwa semuanya itu seperti kotoran kalau mau dibandingkan dengan Yesus. Maksudnya adalah walaupun dia memiliki hal-hal yang baik menurut pandangan dunia, hal yang diberikan oleh Yesus adalah yang terbaik. Apa itu kasih karunia? Hal ini mengacu pada kasih, pertolongan, dan segala hal yang diberikan Allah kepada kita. Hal ini diberikan kepada kita terlepas dari usaha dan sumbangsi kita. Allah telah memanggil kita terlebih dahulu. Allah telah menyelamatkan kita di dalam Yesus dan memateraikan dengan Roh Kudus. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita tanpa pilihan, kemampuan, dan latar belakang kita. Bahkan kasih karunia ini tetap diberikan kepada kita walaupun kita berdosa dan bodoh.
Mengapa Allah memberikan kasih karunia kepada kita? Sederhananya, kita bisa mengadakan dua hal. Pertama, agar hubungan kita dan Allah dipulihkan. Kedua, agar kita menjadi pribadi yang sama dengan Yesus. Lalu bagaimana Allah mewujudkan tujuan ini? Melalui kasih karunia yang diberikannya kepada kita, Allah ingin namanya dipermuliakan dan bermanfaat bagi sesama. Orang yang baru pertama kali percaya kepada Yesus sama seperti bayi. Bayi tidak bisa mengerjakan semua hal dengan sendirinya. Orang tua memberinya makan, memandikannya, dan merawatnya. Namun orang tua tidak menginginkan anaknya selamanya menjadi bayi saja. Orang tua ingin anaknya tumbuh. Kalau mau tumbuh, bayi harus makan. Tidak hanya itu, bayi juga harus dilatih belajar dan mengalami berbagai pengalaman. Sama halnya dengan roh kita. Orang yang baru kenal Yesus akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sepertinya bisa mengasihi semua orang, selalu ingin beribadah, dia juga ingin membawa jiwa-jiwa. Namun semakin lama perasaan seperti itu semakin lama akan semakin hilang. Jika iman kita semakin dewasa dibanding perasaan, iman kita yang akan lebih dilatih. Saat iman kita seperti bayi, kita ketika semua kondisi terpenuhi, tetapi pada saat kita dewasa secara rohani, kita akan taat, bahkan kita bahkan jika semua persyaratan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Allah tidak hanya menjaga kita saja, sebaliknya Allah malah menghadapkan kita pada semua jenis godaan, serangan, dan masalah. Melalui berbagai hal itu, Allah melatih kita agar kita semakin bergantung dan mendekatkan diri kepadanya. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah tidak memberikan kasih karunia-Nya kepada Rasul Paulus agar dirinya bersukacita sendirian. Dia memiliki panggilan Allah. Dia telah bekerja sangat keras sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu besar. Kita menjadi diri kita seperti sekarang adalah berkat kasih karunia Tuhan. Di saat yang bersamaan kita harus memiliki ketaatan penuh. Kasih karunia dan ketaatan harus ada bersamaan. Tepuk tangan juga akan berbunyi kalau kedua tangan saling menepuk. Cinta pun harus saling mencintai barulah terwujud. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Allah. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. 1 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Rasul Paulus memang telah berusaha keras, namun pada akhirnya dia mengaku bahwa semuanya adalah berkat kasih karunia Allah. Tuhan memanggil saudara sebagai anak-anaknya, sebagai saluran berkat di dunia dan bala tentara Kristus. Saya percaya Tuhan akan dipermuliakan melalui saudara. Semoga kita semua menjadi orang yang menganggapi kasih karunia besar yang diberikan Allah
dengan ketaatan. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitulah Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa, kami naikkan pujian syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami. Kami ingin mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami yang tidak pantas menerimanya. Tidak hanya menikmati kasih karunia yang Engkau berikan, tuntunlah kami agar kami dapat menanggapinya dengan ketaatan yang penuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.